Selamat datang kembali di channel Cerita Renal. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang seorang wanita bernama Ratih yang pernah dihancurkan oleh mantan suaminya. Kini menjadi istri seorang bupati yang sukses. Suatu hari mereka bertemu kembali dan mantan suami Ratih mulai mengejeknya tanpa tahu bahwa dia sekarang istri bupati yang dihormati. Apa yang akan terjadi saat mantan suaminya mengetahui bahwa Ratih adalah istri seorang bupati? Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya, dari daerah mana kamu berasal, dan jam berapa kamu nonton video ini. Oh ya, bagi kamu yang baru bergabung dengan channel Cerita Renal, sebelum absen kamu harus subscribe dulu ya. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hidup seorang perempuan bernama Ratih. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, wajahnya bersahaja. Senyum kecil yang sering ia berikan kepada orang di sekitarnya, seolah menyimpan banyak kisah perjuangan hidup. Ratih adalah seorang janda. Ia membesarkan kedua anaknya seorang diri setelah rumah tangganya runtuh bertahun-tahun lalu. Saat itu, Ratih masih sangat muda. Anak-anaknya pun masih kecil, belum tahu apa-apa tentang kerasnya hidup. Dengan keadaan serba terbatas, Ratih memutuskan untuk tidak menyerah. Ia memulai hidup dari nol. Setiap pagi, ia mengolah makanan ringan di dapurnya. Dengan tangan sendiri, tanpa banyak bantuan. Makanan itu kemudian ia jual melalui berbagai media sosial seperti TikTok dan Shopee. Sedikit demi sedikit, usahanya mulai dikenal orang. Ratih tidak pernah bermimpi menjadi kaya raya. Ia hanya ingin anak-anaknya bisa tetap sekolah dan makan dengan layak. Tapi kerja keras yang konsisten seringkali membuahkan hasil yang di luar dugaan. Beberapa tahun berlalu. Kini Ratih bukan lagi perempuan yang berjualan sendirian di rumah. Ia berhasil membuka sebuah toko pusat oleh-oleh di kotanya. Toko itu ramai dikunjungi wisatawan yang datang ke Jawa Tengah. Namun meski sudah sukses, Ratih tetap sama seperti dulu. Ia tetap berpenampilan sederhana, tidak suka memakai perhiasan mencolok, tidak juga bergaya hidup mewah. Ia lebih memilih mengenakan pakaian biasa, naik motor ke pasar, dan tetap berbincang akrab dengan warga sekitar. Puluhan karyawan kini bekerja untuknya. Mereka membantu produksi hingga distribusi makanannya ke berbagai kota. Tapi di mata banyak orang, Ratih tetap Ratih yang ramah, yang ringan tangan membantu sesama. Kesuksesan Ratih membuatnya sering diundang ke berbagai acara sebagai narasumber. Ia banyak berbicara tentang bagaimana membangun usaha dari nol, tentang bagaimana bertahan saat semua terasa ingin menyerah. Bagi banyak perempuan yang pernah terluka dan terjatuh, Ratih adalah bukti nyata bahwa hidup bisa dimulai kembali. Bukan dengan dendam, tapi dengan kerja keras dan ketulusan. Dan meskipun hidupnya kini jauh lebih baik, Ratih tidak pernah melupakan satu hal, bahwa semua ini berawal dari keberanian untuk bertahan saat dunia seperti ingin menghancurkannya. Namun sebelum semua keberhasilan itu datang, perjalanan hidup Ratih pernah melewati masa yang sangat berat. Dulu, ia menikah dengan seorang pria yang dikenal sebagai pengusaha sukses di kotanya. Di awal pernikahan, hidup mereka tampak bahagia. Ratih menjalani perannya sebagai istri dengan penuh kesetiaan, mendampingi suaminya dari balik layar. Namun kehidupan yang terlihat sempurna itu perlahan retak. Saat anak-anak mereka masih kecil, cobaan besar datang. Suami Ratih mulai berubah. Ia sering pulang larut malam, lebih sibuk dengan pekerjaannya, dan semakin menjauh dari keluarga. Hingga akhirnya, Ratih mengetahui kebenaran yang menyakitkan. Suaminya memiliki wanita lain. Lebih dari itu, pria yang dulu bersumpah setia di hadapannya memilih pergi meninggalkan Ratih
dan kedua anak mereka. Gak ada penjelasan panjang, gak ada permintaan maaf, hanya kepergian yang meninggalkan luka. Dalam sekejap, Ratih harus menghadapi kenyataan pahit. Ia harus menjadi ayah dan ibu sekaligus untuk anak-anaknya. Tanpa nafkah, tanpa dukungan, hanya berbekal keberanian dan cinta yang tidak pernah habis. Di saat banyak orang mungkin memilih menyerah, Ratih justru memilih bertahan. Ia menangis, tapi tidak larut. Ia bersedih, tapi tidak membiarkan kesedihan itu menghancurkannya. Hari demi hari, Ratih membangun hidupnya kembali dari bawah. Ia mencari cara untuk tetap bisa memberi makan anak-anaknya. Ia rela mengambil pekerjaan apa saja, asalkan halal. Membuat makanan ringan adalah satu-satunya keahlian yang ia miliki saat itu. Dan dari situlah ia memulai segalanya. Terkadang, di tengah malam, saat anak-anaknya sudah tidur, Ratih menangis dalam diam. Tapi esok paginya, ia kembali berdiri, seolah tidak ada luka yang menganga di hatinya. Ratih tahu ia tidak bisa berharap pada siapapun. Ia harus menjadi kekuatan untuk dirinya sendiri. Dan yang lebih penting, menjadi kekuatan untuk anak-anaknya. Luka masa lalu itu tidak pernah benar-benar hilang. Tapi Ratih memilih untuk menjadikannya batu pijakan, bukan batu sandungan. Ia tidak mau anak-anaknya tumbuh dengan cerita tentang kegagalan. Ia ingin mereka tumbuh dengan cerita tentang keberanian. Dan dari setiap kesedihan yang pernah ia telan sendirian, Ratih membangun pondasi hidup yang lebih kuat. Sebuah pondasi yang kelak membawanya menuju kesuksesan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah perpisahan yang menyakitkan, Ratih tidak memiliki banyak pilihan. Kehidupan yang harus ia jalani kini bergantung pada dirinya sendiri. Namun, meski beban hidup terasa berat, Ratih tetap melangkah, tetap bekerja tanpa henti. Ia memulai usahanya dengan sesuatu yang sederhana, membuat makanan ringan. Ia tahu usaha kecil ini tidak akan menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat, tapi ia juga tahu ini adalah satu-satunya cara yang ia punya untuk memberi anak-anaknya masa depan. Awalnya, Ratih menjual makanan itu kepada teman-teman dan tetangga di sekitar rumah. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk sadar bahwa dunia kini mulai berubah. Media sosial mulai berkembang dan ia memutuskan untuk memanfaatkan peluang itu. Dengan modal seadanya, Ratih mulai memperkenalkan produknya di platform-platform seperti TikTok dan Shopee. Ia membuat video sederhana tentang cara membuat makanan ringan itu tanpa pretensi, hanya niat untuk berbagi. Rupanya, usaha itu berbuah manis. Semakin banyak orang yang tertarik membeli, semakin banyak juga yang memberi dukungan. Penjualannya meningkat. Lambat laun, ia mampu membuka toko pusat oleh-oleh di kotanya. Toko kecil yang dulu hanya sekadar impian kini menjadi kenyataan. Namun, meskipun usahanya berkembang pesat, Ratih tetap tidak pernah berubah. Ia tidak terbawa arus kesuksesan yang datang begitu cepat. Ia tetap wanita sederhana yang lebih suka mengenakan pakaian kasual, mengendarai motor, dan berbicara akrab dengan setiap orang yang ia temui. Ratih tahu, kesuksesan itu tidak datang begitu saja. Ia pernah jatuh dan terluka, dan ia tahu betul betapa kerasnya dunia ini. Kesuksesan yang ia raih bukanlah hadiah yang datang dari langit, melainkan hasil dari kerja keras dan pengorbanan tanpa henti. Di tengah kesibukannya menjalankan bisnis yang semakin besar, Ratih tetap menjaga keseimbangan hidupnya. Ia meluangkan waktu untuk anak-anaknya, memastikan mereka tumbuh dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ia tidak ingin anak-anaknya merasa terlantar, meski ia sendiri harus menghadapi dunia dengan sekuat tenaga. Ratih juga mulai sering diundang ke berbagai acara sebagai narasumber.
Ia berbicara tentang perjuangannya, tentang bagaimana wanita bisa bangkit dari keterpurukan dan mengubah nasibnya. Cerita hidupnya menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, terutama perempuan yang merasa tak berdaya. Namun, meskipun banyak orang melihatnya sebagai sosok yang sukses, Ratih tetap rendah hati. Ia tidak pernah menganggap dirinya lebih dari siapapun. Baginya, kesuksesan bukan hanya soal harta, tapi tentang bagaimana seseorang bisa terus bertahan, tetap memberi, dan tetap melangkah meski badai kehidupan terus menghadang. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup sebagai janda, Ratih akhirnya menemukan cahaya baru dalam hidupnya. Cinta yang ia rasakan sebelumnya, yang terluka dan kandas, kini mulai menggeliat kembali. Namun kali ini, cinta datang dengan cara yang berbeda, bukan cinta yang datang dengan janji manis dan harapan kosong, melainkan cinta yang datang dengan kedewasaan, dengan pemahaman akan apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Ratih mulai dekat dengan seorang pria, seorang duda yang juga berstatus sebagai bupati di daerahnya. Mereka bertemu dalam berbagai kesempatan, berawal dari percakapan-percakapan biasa, hingga akhirnya mereka menemukan kenyamanan satu sama lain. Tidak seperti hubungan masa lalunya, hubungan ini terasa lebih stabil dan penuh pengertian. Mereka saling berbagi cerita tentang kehidupan, tentang perjuangan, dan tentang impian-impian yang belum sempat terwujud. Bupati itu pun mengagumi keberanian Ratih, keuletan, dan bagaimana ia berhasil membangun kehidupan dari titik nol. Pada awalnya Ratih tidak terlalu berharap banyak. Ia sudah cukup dengan kehidupannya yang sederhana, yang meskipun tidak sempurna, memberikan kebahagiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan itu mulai tumbuh. Cinta yang datang tidak lagi sekadar perasaan semu, tetapi sebuah kenyataan yang menyentuh hati. Suatu hari, Ratih menerima lamaran dari bupati itu. Sebuah tawaran yang penuh dengan ketulusan. Bukan karena statusnya sebagai seorang pejabat, tetapi karena cinta yang terjalin di antara mereka. Ratih menerima lamaran itu meskipun ia tahu hidupnya akan berubah drastis. Namun, ia sudah cukup belajar bahwa hidup harus dijalani dengan keberanian untuk menerima perubahan. Dengan keputusan ini, Ratih tidak hanya membangun kembali masa depannya, tetapi juga masa depan anak-anaknya. Mereka menikah dan Ratih mulai menjalani kehidupan yang berbeda. Hidup yang penuh dengan perhatian dan kasih sayang, yang jauh dari kekosongan yang pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, meski hidupnya berubah, Ratih tetap menjadi dirinya yang dulu. Ia tidak pernah meninggalkan sifat sederhananya. Motor kesayangan yang biasa ia naiki, tetap ia gunakan untuk pergi ke pasar atau berkunjung ke toko pusat oleh-olehnya. Kehidupan barunya tidak mengubah siapa dirinya, tetapi memberinya kesempatan untuk hidup lebih bahagia, lebih dihargai. Baginya, kebahagiaan bukan terletak pada harta atau status, tetapi pada bagaimana ia bisa tetap menjaga nilai-nilai hidup yang membuatnya merasa utuh. Ratih tahu kehidupan ini penuh dengan kejutan, dan kadang cinta datang pada saat yang tak terduga. Tapi yang lebih penting, ia belajar untuk menerima cinta itu dengan penuh syukur, dengan hati yang terbuka, tanpa takut akan masa lalu yang mungkin masih meninggalkan jejak. Suatu pagi yang cerah, Ratih seperti biasa mengendarai motor menuju pasar untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk usahanya. Kehidupan barunya sebagai istri seorang bupati tidak mengubah kebiasaannya. Saat melaju di jalan utama kota, Ratih tanpa sengaja bertemu dengan sosok yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya, mantan suaminya. Ratih yang sedang mengendarai motor dengan pakaian kasual, tidak mengenakan barang-barang mewah, seolah tidak terlihat sebagai sosok yang memiliki segalanya.
ia terus melaju tanpa memperhatikan mantan suaminya yang sedang mengemudi mobil di sisi jalan. Namun, mantan suami Ratih itu melihatnya dan tanpa ragu ia mulai mengejek. Ia menyapa dengan nada sinis, menyebutkan betapa sederhananya Ratih kini, mengingat ia masih mengendarai motor, bukan mobil mewah seperti yang ia harapkan. Tak ada rasa penyesalan atau permintaan maaf dari mantan suami itu, hanya ejekan yang meluncur begitu saja. Ratih hanya tersenyum kecil, tidak menghiraukan perkataan mantan suaminya. Namun, pada saat yang bersamaan, suami Ratih, sang bupati, melintas di jalan itu dengan iringan mobil dinas, lengkap dengan pengawalan patwal dan ajudan. Begitu melihat Ratih, suami Ratih segera berhenti dan menyapanya dengan penuh perhatian. Mantan suami Ratih yang sebelumnya begitu percaya diri, tiba-tiba terdiam. Ia terkejut saat menyadari bahwa Ratih kini bukan lagi perempuan biasa, melainkan istri dari seorang bupati. Ratih hanya tersenyum lembut. Ia tidak perlu mengatakan apapun. Ratih menunjukkan bahwa dia telah menemukan kebahagiaan dan kesuksesan yang jauh lebih besar dari apa yang dulu ia miliki. Suami Ratih yang menyaksikan kejadian itu memutuskan untuk membawa motor Ratih dengan mobil dinas. Sementara mantan suami Ratih yang terkejut dan malu hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa tindakan masa lalu yang ia lakukan bisa saja berakhir dengan konsekuensi serius bagi dirinya. Awalnya, suami Ratih berniat untuk mencabut izin usaha mantan suami Ratih, mengingat sikapnya yang tidak pantas dan perlakuannya terhadap istri, seorang bupati. Namun, Ratih menghentikan niat itu. Ia lebih memilih untuk memberi kesempatan kepada mantan suaminya untuk bertobat. Ratih mengundangnya untuk datang ke rumah dan meminta maaf. Keputusan itu sebagai cara bagi Ratih untuk menunjukkan bahwa dia sudah lebih kuat dari masa lalu yang penuh luka. Pada hari yang telah ditentukan, mantan suami Ratih datang untuk meminta maaf. Prosesi permintaan maaf itu kemudian menjadi perbincangan banyak orang, diliput oleh awak media, dan segera tersebar luas. Masyarakat mulai melihat siapa yang benar-benar pantas dihormati dan siapa yang hanya berusaha mencari pengakuan tanpa kesadaran. Mantan suami Ratih pun merasa malu. Ia dihindari oleh banyak teman dan kerabat yang sebelumnya selalu mengagumi kesuksesannya. Kini, mereka mulai melihatnya dengan cara yang berbeda sebagai pria yang pernah menyia-nyiakan kesempatan besar dalam hidupnya. Ratih tidak pernah menginginkan permintaan maaf itu datang dengan cara yang dramatis atau dengan kebanggaan yang dipaksakan. Ia sudah cukup melihat semua itu di masa lalu, saat suaminya meninggalkannya tanpa alasan jelas, saat ia diperlakukan seperti bukan siapa-siapa. Namun, kali ini Ratih tidak ingin hal itu mengulang. Ia ingin memberi kesempatan kepada pria yang pernah menjadi bagian dari hidupnya untuk belajar dari kesalahannya. Ratih, aku tahu aku tidak pantas meminta maaf padamu. Aku telah menghancurkan hidupmu dan anak-anak. Tapi aku ingin kau tahu, aku menyesal. Aku menyesal telah meninggalkanmu dan telah memperlakukanmu seperti itu, kata mantan suaminya. Suaranya serak dan penuh penyesalan. Ratih hanya mendengarkan, menatapnya dengan tenang. Dia tidak perlu mendengar lebih banyak karena hatinya sudah memaafkan jauh sebelum permintaan maaf itu keluar. Namun, ia tahu langkah pertama adalah untuk mantan suaminya sendiri. Permintaan maaf ini adalah langkah penting untuknya bisa move on, melepaskan beban yang ia bawa selama bertahun-tahun. Aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi, lanjut mantan suami itu, tapi aku berharap kau bisa menerima permintaanku ini.
Ratih terdiam sejenak menatap mantan suaminya yang duduk di depannya. Lalu, dengan lembut, ia berkata, "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Bukan karena kau layak mendapatkan maaf itu, tapi karena aku tahu aku tidak bisa membiarkan masa lalu menghancurkan hidupku. Aku memilih untuk maju, untuk memberi anak-anakku yang terbaik, dan untuk memberi diri saya kesempatan yang lebih baik. Itu sudah cukup." Setelah kata-kata itu keluar, suasana menjadi hening. Mantan suami Ratih tidak bisa berkata-kata lagi. Ia tahu, dengan atau tanpa permintaan maafnya, Ratih telah menunjukkan bahwa ia sudah lebih dari cukup. Ia sudah jauh melangkah, lebih jauh daripada yang bisa ia bayangkan. Berita tentang pertemuan itu segera tersebar luas. Media mulai meliput dan memperlihatkan betapa besar hati Ratih, yang meskipun diperlakukan tidak adil, tetap memilih untuk menunjukkan kemurahan hati. Dalam liputan itu, orang-orang mulai melihat siapa sebenarnya yang pantas dihormati. Bukan pria yang pergi meninggalkan keluarga, tetapi wanita yang tetap berdiri teguh meski dunia tampak menghadapinya dengan segala beban. Di balik itu semua, Ratih merasa lega. Ia tahu permintaan maaf itu lebih untuk mantan suaminya daripada untuk dirinya sendiri. Ia telah melepaskan masa lalu. Ia telah memberi kesempatan untuk kesembuhan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk mantan suaminya. Namun yang lebih penting, Ratih kini bisa melihat dengan jelas bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari kehadiran orang lain, tetapi dari kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu. Setelah pertemuan yang membuka mata dengan mantan suaminya, hidup Ratih berjalan dengan penuh ketenangan. Semua luka masa lalu yang pernah menggores hatinya perlahan-lahan sembuh, dan ia bisa kembali fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, keluarga, bisnis, dan kebahagiaan yang telah ia capai dengan penuh usaha. Ratih kini menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Tidak hanya karena statusnya sebagai istri seorang bupati, tetapi juga karena kedewasaannya dalam menerima masa lalu tanpa menuntut balasan. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang kesalahan yang pernah dibuat oleh orang lain. Satu-satunya yang membuatnya merasa puas dan bahagia adalah melihat kedua anaknya tumbuh dengan baik, melihat usaha yang ia bangun dari nol semakin berkembang, dan merasakan kehangatan cinta dari suaminya yang mendampinginya dengan penuh kasih. Meskipun kesuksesan yang ia raih tidak datang dengan mudah, Ratih tahu bahwa segala perjuangannya selama ini telah terbayar dengan kebahagiaan yang dirasakannya sekarang. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan dunia bahwa keteguhan hati, kerja keras, dan keberanian untuk memulai kembali adalah kunci untuk meraih kemenangan sejati. Setiap kali Ratih melangkah ke toko pusat oleh-olehnya yang kini semakin maju, ia merasakan kepuasan yang luar biasa. Ia bukan hanya seorang pebisnis sukses, tetapi juga seorang ibu yang membanggakan dan istri yang dicintai. Semua itu tidak datang begitu saja. Itu adalah hasil dari tekad dan kerja keras yang tak pernah padam. Mantan suaminya, meskipun sempat merasa terhina dan malu, akhirnya menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan kesempatan yang tidak akan pernah bisa ia ambil lagi. Meskipun ia sempat mencoba memperbaiki diri dengan meminta maaf, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Ratih sudah melangkah jauh, jauh lebih maju daripada apa yang ia bayangkan. Berita tentang perubahan hidup Ratih menjadi inspirasi banyak orang, terutama perempuan-perempuan yang pernah merasa diperlakukan tidak adil dalam hidup. Banyak yang datang kepadanya mengungkapkan betapa mereka merasa diberdayakan oleh kisah hidupnya.
Ratih tidak hanya menginspirasi melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata yang telah ia lakukan. Ratih tidak memikirkan masa lalu lagi. Ia memilih untuk fokus pada masa depan, pada segala potensi yang bisa ia raih. Cinta yang ia miliki kini adalah cinta yang jauh lebih dewasa. Bukan hanya sekadar kasih sayang, tetapi juga pengertian dan penghormatan. Suaminya, sang bupati, adalah pendamping yang setia, yang selalu ada untuknya, tak peduli apapun yang terjadi. Dengan suaminya, anak-anaknya, dan usaha yang telah ia bangun, Ratih menyadari bahwa hidup tidak pernah adil untuk semua orang. Namun, bagi mereka yang berjuang tanpa henti, hidup akan memberikan jalan menuju kemenangan yang sejati.